Pagoda Emas Pancer 569. Novel sastra kultivasi bela diri. Bersama suara serak, cerita kembali dilanjut. Xiao Nunu menolak usulan Dewa Pedang berekor 9 untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, melonggarkan segel Pagoda Emas Pancer adalah kartu truf terbesar Xiao Nunu saat ini. Selain itu, proyeksi kekuatan spiritual Dewa Pedang berekor 9 yang dipanggil juga dibatasi waktu. Oleh karena itu, Xiao Nunu tidak akan menggunakan kartu truf ini sampai saat-saat terakhir ketika dia tidak punya pilihan. Bagaimanapun, Xiao Nunu sekarang berada di luar Akademi Ilahi Wanfa, dan dia mungkin menghadapi keadaan darurat lainnya nanti. Gambar Dharma Pancer dan gambar Dharma Mahia Tulang meletus dalam tabrakan kekuatan yang dahsyat. Meskipun Xiao Nunu sedikit terluka, ini tidak memuaskan si Yuxi. Dia menatap Xiao Nunu dengan tajam, "Siapa kamu? Dari mana asalmu?" Seorang manusia biasa di tahap akhir alam gambar Dharma menengah memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat, yang benar-benar mengejutkan si Yuxi. Jika itu adalah orang lain di alam gambar Dharma menengah, saya tidak tahu berapa kali dia akan mati. Apalagi alam gambar Dharma menengah. Bahkan jika itu adalah seseorang di tahap akhir alam Dharma Image atas, dengan kekuatan si Yuxi, menghancurkan lawan sampai mati akan seperti menghancurkan seekor semut. Namun Xiao Nunu mampu menahan begitu banyak serangan dari si Yuxi, yang membuat si Yuxi meragukan identitas aslinya. Xiao Nunu tidak menjawab pertanyaan pihak lain. Pecahan pancer yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari badan Xiao Nunu. Pecahan-pecahan ini berkumpul di telapak tangan kanan pancer, dan kemudian berubah menjadi pedang raksasa emas. Cahaya peribat dan tiran dan pancer gangki meletus dari badan pedang, membuat pedang raksasa emas itu tampak cantik. Pancer Vexiang mengayunkan pedang raksasa dan menebas ke depan. Potong, ledakan, energi pedang emas yang besar itu merobek bumi, seperti perahu raksasa pemecah es yang spektakuler, melaju-maju sampai ke si Yuxi. Mata yang terakhir penuh dengan cahaya yang kejam, tipuan yang remeh. Segera, Dharma Mahia Tulang di belakang si Yuxi juga memanggil pedang lebar bergagang panjang yang besar. Bilah pedang lebar itu seperti bulan sabit. Seluruh badannya terbakar dengan api hijau samar. Mahia Tulang Dharma mengayunkan pedang lebarnya, dan cahaya pedang yang luar biasa menyapu. Bang! Energi pedang dan cahaya pedang itu bertabrakan secara langsung, memicu gelombang kejut energi dahsyat lainnya. Xiao Nunu terguncang mundur puluhan meter lagi. Selama gerakan itu, pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dengan swish, alu besi hitam dilemparkan oleh Xiao Nunu. Bentuk alu besi hitam ini adalah payung lipat, dengan ujung depan yang tajam dan bagian tengah berbentuk kolom. Di atasnya, ada 92 pola dewa kuno. Benda ini adalah alu setan emas gelap. Itu adalah trofi yang diperoleh Xiao Nunu setelah membunuh Yun Xiaofeng di arena Shenwu. Alu setan emas gelap adalah senjata sihir ofensif yang disempurnakan oleh Qiyu Chan, instruktur Akademi Ilahi Wanfa. Sebelumnya, dia memberikan alu iblis emas gelap ini kepada Yun Xiaofeng, hanya agar Yun Xiaofeng bersatu dengan murid-murid Tianjiao lainnya dari Akademi Ilahi Wanfa untuk menekan Yao Xiu. Kemudian, setelah Xiao Nunu membunuh Yun Xiaofeng, Qiyu Chan terlalu marah dan lupa mengambil alu iblis emas gelap. Pada akhirnya, benda itu diambil oleh Xiao Nunu. Bang! Xiao Nunu memanggil alu iblis emas gelap, dan ke-93 pola dewa kuno pada alu iblis emas gelap diaktifkan. Detik berikutnya, alu iblis emas gelap berubah menjadi kerucut hitam yang panjangnya 100 kaki. Maju, kerucut itu meledak, dan berputar cepat selama gerakan, seperti bor listrik besar, bergegas menuju si Yuxi. Minggir, si Yuxi meninju dan memukul ujung alu iblis emas gelap. Bang! Dengan dentuman keras, alu iblis emas gelap yang panjangnya 100 kaki itu terlempar. Xiao Nunu membentuk segel dengan satu tangan dan mendorong alu iblis emas gelap ke udara. Alu emas gelap segera stabil di kehampaan, lalu membentuk busur dan menyerang si Yuxi dari arah lain. Mahia Tulang di belakang si Yuxi mengangkat pedangnya, menebasnya dengan punggung tangan, dan menebas alu emas gelap lagi. Kemudian, Xiao Nunu memegang pedang Tai Sang Feng Hua di depannya, dan sedikit cahaya dingin terungkap di matanya. Kunci energi pedang musuh. Dalam sekejap, dengan Xiao Nunu sebagai pusatnya, domain pedang tak terlihat menyelimuti medan perang. Si Yuxi tiba-tiba merasa bahwa ruang tempat dia berada di penjara. Bahkan kecepatan kekuatan spiritual di badannya menjadi sangat lambat.
Xiao Nunu terus menghunus pedangnya, dan energi pedang yang luar biasa itu menyerbu ke arah si Yuxi. Namun, kultivasi si Yuxi jauh lebih tinggi daripada Xiao Nunu. Meskipun diberkati oleh medan badan yang dominan, energi pedang musuh yang terkunci masih gagal mengunci si Yuxi sepenuhnya. Menghadapi energi pedang yang sangat tajam, si Yuxi menyilangkan lengannya di depannya, dan perisai darah merah menghalangi di depannya. Bang, 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 banyak energi pedang menghantam perisai darah di luar badan si Yuxi, dan semuanya berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Si Yuxi mensibir, kekuatanmu masih jauh dari cukup. Dikatakan bahwa sudah terlambat, dan Mahiatul Lang di belakang si Yuxi mengayunkan pisau besar itu lagi. Gelombang darah dunia bawah menebas. Gelombang berwarna darah muncul di sekitar gambar Dharma Mahiyat kerangka, dan gelombang berwarna darah itu terjalin dengan api hijau pada bilahnya, lalu membentuk energi pedang dua warna yang mengerikan. Tebasan. Gambar Dharma Mahiyat kerangka mengayunkan pedang dan menebasnya dengan keras, dan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu segera mengendalikan gambar Dharma Pancer untuk merespons. Gambar Dharma Pancer memegang pedang raksasa emas dengan kedua tangan dan menebas energi pedang dua warna itu dengan ganas. Duar, kekuatan ganas dan sangat kuat lainnya digabungkan bersama, dan bumi riyuntuh, alam semesta berguncang, dan badai spiral menyebar ke seluruh dunia. Xiao Nunu dan gambar Dharma Pancer terlempar. Xiao Nunu memuntahkan darah lagi. Namun, pada saat ini, suara yang agak familiar terdengar di telinga Xiao Nunu dari jauh hingga dekat. Buah Dewa Dunia bawah musim semi kuning sudah di tangan, kita bisa mundur. Tatapan mata Xiao Nunu tajam, dan dia tidak melihat sosok Yue Longsha. Namun, suara itu sepertinya datang dari luar rumah Tuan Kota. Ini juga berarti bahwa Yue Longsha telah diam-diam meninggalkan rumah Tuan Kota saat ini. Mendengar ini, Xiao Nunu tidak terus bertarung. Dia segera menarik kembali gambar Dharma Pancer, melangkah keluar dari langkah Duntian Pancer, dan dengan cepat meninggalkan rumah Tuan Kota. Si Yuxi ingin mengejar Xiao Nunu, tetapi ketika dia memikirkan situasi yang tidak diketahui di gunung belakang, dia segera melepaskan ide untuk mengejar Xiao Nunu dan berbalik untuk pergi ke gunung belakang. Bagaimanapun, buah Dewa Huang Kuan-Ming lebih penting. Tepat pada saat ini, seorang penjaga dari rumah Tuan Kota datang untuk melapor dengan tergesa-gesa. Tuan Kota, sesuatu terjadi di gunung belakang. 3 tetua Si Lian, Si Ding, dan Si Fan semuanya mati. Begitu kata-kata ini keluar, si Yuxi sangat marah, matanya hampir meledak. Si Lian, Si Ding, dan Si Fan semuanya mati. Dalam hal ini, buah Dewa Huang Kuan-Ming pasti telah dicuri. Kutu kupret, si Yuxi sangat marah. Ternyata Xiao Nunu tidak melarikan diri karena tidak bisa mengalahkannya, tetapi karena dia mendapatkan buah Dewa Huang Kuan, jadi dia mundur. Ini adalah taktik mereka berdua. Yang satu menahan si Yuxi di depan. Yang lain mencuri buah dunia bawah mata air kuning di gunung belakang. Melihat punggung Xiao Nunu, mata si Yuxi merah dan api yang menyala-nyala keluar. Jika aku membiarkanmu melarikan diri hari ini, aku, si Yuxi, tidak akan menjadi manusia. Seketika, si Yuxi segera mengejar Xiao Nunu. Karena dia tidak tahu siapa yang mengambil buah dunia bawah mata air kuning. Jadi, apapun yang terjadi, Xiao Nunu tidak bisa melepaskannya. Swiss, Swiss, Swiss. Setelah meninggalkan rumah Tuan Kota, Xiao Nunu bergegas ke tempat yang disepakati dengan Yue Longsha secepat mungkin. Itu adalah gedung bayangan bulan di tenggara kota Lanyu. Menurut apa yang Yue Longsha katakan sebelumnya, begitu dia mendapatkan buah dunia bawah mata air kuning, dia akan pergi ke gedung bayangan bulan untuk mengaktifkan susunan teleportasi yang telah diatur sebelumnya. Kemudian menggunakan susunan teleportasi untuk mengungsi bersama Xiao Nunu. Tidak lama kemudian, Xiao Nunu melihat gedung bayangan bulan, tetapi Xiao Nunu tidak melihat sosok Yue Longsha. Yue Longsha belum datang. Xiao Nunu meninggalkan rumah Tuan Kota dan bergegas ke Menara Yuying secepat yang dia bisa. Namun, ketika Xiao Nunu tiba di Menara Yuying, dia tidak melihat Yue Longsha. Yue Longsha lah yang baru saja menyampaikan pesan kepada Xiao Nunu untuk mengungsi. Tetapi mengapa dia tidak datang? Apa yang terjadi? Mungkinkah Yue Longsha masih berada di rumah Tuan Kota dan tidak keluar? Atau, apakah dia tidak berencana untuk datang ke sini sama sekali?
Tepat ketika Xiao Nunu bingung, tiba-tiba, duar. Gelombang energi yang kuat datang dari arah lain kota Lanyu. Itu, Xiao Nunu berbalik dan melihat bahwa itu berada di arah yang berlawanan dengan menara Yuying. Di sana, sebuah susunan teleportasi tiba-tiba terbuka. Bas, seberkas cahaya besar menyembur keluar dari susunan teleportasi. Seberkas cahaya itu langsung menuju ke langit, dan dari kejauhan, itu tampak seperti pilar surga, sangat spektakuler. Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak mensibir. Tiba-tiba dia menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Yue Longsha. Yue Longsha sama sekali tidak datang ke sini. Dia pergi ke arah lain. Pada saat ini, di ujung lain kota Lanyu, Yue Longsha berdiri di susunan teleportasi, melihat ke arah gedung Yuying. Dengan suara Swiss, sosok Yue Longsha menghilang dalam susunan teleportasi. Di dekat gedung Yuying, Xiao Nunu melihat susunan teleportasi yang diaktifkan di kejauhan, matanya menunjukkan sedikit kedinginan. Di pagoda emas pancer, Dewa Anggur yang memikat berkata, sepertinya dia ingin mengambil 2 buah dunia bawah mata air kuning, untuk dirinya sendiri. Sebelum Xiao Nunu bisa berbicara, momentum yang dahsyat melonjak seperti air pasang. Si Yuxi menyusul Xiao Nunu. Kau, Mah Tei. Si Yuxi meraung marah. Dalam sekejap, Mahia tulang di belakang si Yuxi melancarkan serangan secara langsung. Memegang pisau dengan kedua tangan, meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Gelombang dunia bawah darah menebas. Pada saat yang sama ketika energi pedang 2 warna dari Mahia tulang itu diayunkan keluar, si Yuxi menutup telapak tangannya dan juga mendesak gerakan membunuh yang kuat. Blood Meteor Devouring Sky Python. Raungan. Tiba-tiba, seekor ular piton hitam raksasa yang menakutkan juga menyerbu keluar. Ular piton hitam raksasa ini bertahan di luar energi pedang 2 warna dan langsung meledak dengan kekuatan membunuh ganda. Menghadapi serangan gabungan dari badan asli dan gambar Dharma si Yuxi, Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu masih harus mengambil tindakan. Tepat pada saat kata-kata Xiao Nunu jatuh, dia segera mengaktifkan pagoda emas pancer di badannya. Kemudian, segel pagoda emas pancer dilonggarkan. Duar. Hampir pada saat yang sama, gerakan membunuh ganda si Yuxi menghantam badan Xiao Nunu dengan kuat. Akibat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak, dan langit dan bumi berubah warna, langit reruntuh, dan bangunan di semua sisi berubah menjadi reruntuhan. Namun, yang mengejutkan si Yuxi adalah bahwa Xiao Nunu berdiri di sana tanpa cedera. Tidak ada luka baru di badan lawan. Bagaimana mungkin? Si Yuxi tercengang. Itu adalah serangan terkuatnya saat ini. Badan asli dan gambar Dharma menyerang pada saat yang sama. Keterampilan serangan gabungan yang kuat meledak. Tetapi Xiao Nunu bahkan tidak terluka. Yang mengejutkan si Yuxi adalah ada seorang wanita yang berdiri di belakang Xiao Nunu saat ini. Dia adalah wanita cantik. Dia memegang pedang panjangnya secara diagonal, dan matanya penuh dengan kelembutan. Keanggunan dan kecantikannya tidak cukup untuk menggambarkan gayanya. Pihak lain tidak lain adalah Dewa Pedang Ekor 9. Meskipun itu hanya proyeksi kekuatan spiritualnya, itu memancarkan tekanan yang tak tertandingi yang sulit ditanggung oleh semua makhluk hidup. Dewa Pedang Ekor 9 menatap si Yuxi di depannya tanpa ekspresi, apakah ada kata-kata terakhir. Begitu kata-kata ini keluar, pikiran si Yuxi tidak bisa menahan gemetar. Ketika dia menyentuh mata Dewa Pedang Ekor 9, si Yuxi tiba-tiba menerima sinyal kematian. Sebagai penguasa kota Lanyu, si Yuxi sama sekali tidak bisa melihat kultivasi pihak lain. Lari, kata seperti itu muncul di benak si Yuxi, dan dia berbalik dan berlari tanpa ragu-ragu. Namun pada saat ini, Dewa Pedang Ekor 9 menghunus pedangnya. Pedang yang sangat biasa, pedang yang sangat kasual. Dia mengangkat pedang panjang di tangannya, lalu membuat tebasan ke atas yang sederhana. Dalam sekejap, semua yang ada di dunia menjadi gelap. Dentang. Detik berikutnya, cahaya pedang putih yang tajam menyerbu si Yuxi. Cahaya pedang putih ini seperti cincin setengah bintang yang membelah langit malam, menakjubkan dan tak terhentikan. Deng! Energi pedang yang mengerikan melewati badan, dan kerangka di belakang si Yuxi seperti cermin yang pecah, berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Si Yuxi menatap badannya dengan ngeri. Aku melihat badannya terbelah menjadi 2 dengan dadanya sebagai garis pemisah, lalu dengan cepat terpisah. Aku tidak bisa menangkap pedang.
Seluruh wajah Si Yuxi dipenuhi oleh rasa takut. Dia berada di puncak alam Dharma tingkat bumi, dan dia bahkan tidak bisa menghalangi pedang Dewa Pedang berekor 9. Si Yuxi tidak pernah menyangka bahwa ada pelindung sekuat itu selain Xiao Nunu. Aku tidak rela. Si Yuxi tampak sengsara. Setelah melakukan begitu banyak hal, dia berakhir dengan badannya dan hilangnya Tao. Buah Dewa Mata Air Kuning akhirnya diberikan kepada orang lain. Mulai hari ini, rumah Tuan Kota-Kota Lanyu tidak akan ada lagi. Badan Si Yuxi yang terbelah menjadi 2 bagian jatuh dari kehampaan. Sebelum jiwa abadi lawan bisa melarikan diri, peri pedang ekor 9 mengangkat tangan kirinya, meraih jiwa abadi Si Yuxi dengan 5 jarinya, dan langsung menariknya keluar. Jiwa abadi berkumpul di telapak tangannya dan mengembun menjadi bola kekuatan jiwa. Peri pedang ekor 9 menyerahkan kekuatan jiwa itu kepada Xiao Nunu. Sudah waktunya untuk menemukannya, katanya ringan. Xiao Nunu mengambil kekuatan jiwa itu, dan cahaya redup melintas di matanya. Di luar kota Lanyu, Yue Longsha sedang mengendarai senjata sihir terbang untuk terbang melintasi pegunungan. Pada saat ini, Yue Longsha telah melepaskan baju besi penjaga rumah Tuan Kota dan kembali mengenakan pakaiannya sendiri. Namun, pada saat ini, momentum besar turun dari langit. Kemudian, seorang sosok muda menghalangi jalan lawan. Sampai jumpa lagi, kakak senior Yue. Ada sedikit rasa dingin dalam suara dingin itu. Ketika melihat orang itu datang, Yue Longsha menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Yue Longsha tersenyum dan berkata, adik Xiao sangat cepat. Dia mengejarku dengan sangat cepat. Xiao Nunu menjawab dengan acuh tak acuh, jika aku tidak bergegas, bukankah aku akan membiarkanmu melarikan diri? Yue Longsha tersenyum dan berkata, oh, adik Xiao salah paham. Aku tidak ingin melarikan diri. Aku menunggumu di sini. Xiao Nunu berkata, apakah menurutmu aku akan mempercayaimu lagi? Yue Longsha berkata, ayo pergi dari sini dulu, kalau tidak, Si Yuxi akan mengejar kita. Xiao Nunu menjawab, dia tidak bisa mengejar. Oh. Tepat ketika Yue Longsha mengajukan pertanyaan, Xiao Nunu mengangkat tangannya dan melemparkan mahiyat yang hancur. Bang! Mahiyat itu jatuh di kaki Yue Longsha. Detik berikutnya, mata indah Yue Longsha membelalak, dan dia menatap mahiyat di kakinya dengan kaget. Kau benar-benar membunuh Si Yuxi. Mahiyat di sebelahnya tidak lain adalah Si Yuxi. Lawan terbelah menjadi 2, dimulai dari dada. Melihat mahiyat Si Yuxi, Yue Longsha terkejut. Namun, tak lama kemudian, dia menjadi tenang. Dia menatap Xiao Nunu sambil tersenyum dan berkata, adik junior Xiao benar-benar tidak mengecewakanku. Xiao Nunu berkata dengan dingin, kau salah. Aku seharusnya mengecewakanmu, dan kekecewaan yang besar. Aku mati di tangan Si Yuxi, itulah yang kau inginkan. Yue Longsha buru-buru menggelengkan kepalanya, adik junior Xiao, kau salah paham. Sebenarnya, aku hanya ingin mengujimu. Tanda tanya, Xiao Nunu bertanya, ujian. Yue Longsha mengangguk berulang kali, baiklah, aku ingin memverifikasi kekuatanmu yang sebenarnya. Ide awalku adalah selama kamu berhasil melarikan diri dari kota Lanyu, ujianku bahkan jika kamu berhasil, aku tidak menyangka bahwa kamu tidak hanya berhasil melarikan diri, tetapi bahkan membunuh Si Yuxi. Xiao Nunu mensibir, alasan yang konyol. Yue Takisa menghadapi Xiao Nunu, itu bukan alasan. Aku hanya ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk bekerja sama denganku lain kali. Xiao Nunu, setelah bekerja sama, kamu akan meninggalkanku dan melarikan diri. Apakah kamu masih berpikir tentang kerja sama berikutnya? Hanya anak berusia 3 tahun yang akan percaya kata-kata bodoh seperti itu. Yue Takisa menghela nafas ringan, oh, aku melakukan kesalahan kali ini, aku mengakui kesalahanku. Yue Takisa melipat kedua tangannya dan dengan tulus meminta maaf kepada Xiao Nunu. Setelah jeda, dia melanjutkan, tetapi yang ingin kukatakan adalah bahwa sebelum ini, aku menduga bahwa kamu memiliki kemampuan untuk melarikan diri, karena kamu terlalu tenang dalam perjalanan ke kota Lanyu, tetapi kamu tidak yakin apakah kamu berpura-pura tenang, jadi aku ingin memverifikasi kekuatanmu. Xiao Nunu berkata, apa yang kamu sebut verifikasi adalah bercanda tentang hidupku. Begitu aku tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi Si Yu Scorpion, aku akan mati di kota Lanyu. Yue Takisa berkata, tidak, aku akan kembali untuk menyelamatkanmu. Xiao Nunu tersenyum. Tawa itu penuh dengan penghinaan.
Benarkah? Yue Longsha terus menjelaskan, si Yuxi tidak tahu siapa yang memiliki buah dewa dunia bawah mata air kuning. Setelah dia menangkapmu, dia pasti tidak akan membunuhmu. Dia akan bertanya tentang keberadaan kaki tanganmu, jadi kamu pasti tidak akan mati. Pada saat ini, aku akan kembali ke kota Lanyu untuk menyelamatkanmu. Kemudian, Yue Longsha menunjuk ke arah di depan. Lihat sendiri, arah di depanku adalah kota Lanyu. Jika aku ingin melarikan diri, aku akan lari saja. Bagaimana aku bisa kembali ke kota Lanyu? Hah, mendengar ini, mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Yue Longsha benar tentang hal ini. Tepat di depannya memang arah kota Lanyu. Ini membuat Xiao Nunu sedikit bingung dengan perilaku wanita ini. Jika pihak lain benar-benar ingin mengambil buah dewa dunia bawah mata air kuning untuk dirinya sendiri, dia bisa pergi begitu saja. Mengapa kamu harus kembali ke kota Lanyu? Tetapi Xiao Nunu berkata lagi, bagaimana jika kamu kembali? Jika kamu dapat mengalahkan si Yuxi, kamu tidak perlu bekerja sama denganku. Yue Longsha mengangkat alisnya sedikit, aku sebenarnya masih memiliki keyakinan bahwa aku dapat mengalahkannya, tetapi ada terlalu banyak master di kota Lanyu pada awalnya, dan terlalu berisiko bagiku untuk melakukannya sendiri. Namun, saat kamu dalam perjalanan untuk menahan si Yuxi, aku hampir membunuh semua orang kuat di rumah Tuan Kota. Dua tetua di alam Dharma tingkat bumi akhir juga dikorbankan untuk buah dewa Ming Huang Kuan olehku. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun di sekitar si Yuxi. Aku bisa menyelamatkanmu sendiri. Yue Longsha berkata lagi, adik Xiao, percayalah padaku. Aku benar-benar hanya ingin menguji kemampuanmu. Jika kamu tidak melarikan diri sedikit kemudian, aku akan segera kembali untuk menyelamatkanmu. Xiao Nunu tidak mau mempercayai Yue Longsha. Ada banyak cara untuk menguji, tetapi kamu memilih yang paling membuatku tidak nyaman. Bahkan jika kamu kembali ke kota Lanyu, itu belum tentu untuk menyelamatkanku. Kamu mungkin memiliki konspirasi lain. Yue Longsha tahu dia salah. Jadi dia tidak membantah apa yang dikatakan Xiao Nunu. Dia bertanya, lalu apa yang ingin kamu lakukan untuk menenangkan diri, adik Xiao? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Xiao Nunu berkata, dua buah dewa kegelapan Huang Kuan, semuanya milikku. Yue Longsha berkata, satu buah dewa kegelapan Huang Kuan sudah cukup, efek yang kedua akan jauh lebih lemah. Setelah jeda, Yue Longsha melanjutkan, bagaimana dengan ini, adik muda Xiao, aku akan memberimu satu set latihan lagi, sebagai permintaan maaf dari kakak senior, jangan marah. Saat dia berkata, Yue Longsha pertama-tama mengeluarkan buah dewa kegelapan Huang Kuan. Kemudian dia mengeluarkan sebuah gulungan. Dia menyerahkan kedua benda itu kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu melirik gulungan itu dengan ringan. Di gulungan itu, ada beberapa karakter kuno dan besar yang tertulis. Mata Dewa Dunia Bawah. Yue Longsha menjelaskan, setelah menelan buah dewa kegelapan mata air kuning, kamu dapat mengolah pemadam api gelap mata air kuning. Aku telah memberitahumu ini sebelumnya. Dan, mata dewa kegelapan, ini adalah keterampilan yang sangat cocok dengan pemadam api gelap mata air kuning. Terlebih lagi, keterampilan ini juga dapat dilakukan oleh Citra Dharma. Ini adalah seni bela diri dengan daya mematikan yang sangat kuat. Nilainya bahkan lebih tinggi daripada buah dewa kegelapan mata air kuning. Yue Longsha menawarkan, buah dewa kegelapan mata air kuning, dan mata dewa kegelapan, bersama-sama dengan kedua tangannya. Kemudian, Yue Longsha menundukkan kepalanya dan berkata, adik Xiao, aku sangat tulus. Jika kamu masih belum puas, kamu dapat memukulku beberapa kali. Aku berjanji tidak akan melawan. Xiao Nunu berkata dengan dingin, itu yang kamu katakan. Yue Longsha mengangguk dengan jujur, iya. Aku sudah mengatakannya. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu langsung menghunus pedangnya. Tai Sang Feng Hua mengeluarkan nyanyian pedang yang keras, dan pedang panjang Xiao Nunu jatuh dan menebas Yue Longsha. Namun, Yue Longsha benar-benar berdiri di sana tanpa menghindar atau menghindar. Dia menutup matanya dan meringkuk seperti bola. Namun tepat ketika Tai Sang Feng Hua hendak menyerangnya, ujung pedang Xiao Nunu menangkis, dan energi pedang yang kuat menyapu sisi Yue Longsha. Sebuah gunung di belakang Yue Longsha langsung terbelah dua. Yue Longsha terkejut dan membuka matanya dengan hati-hati, adik Xiao, apakah kamu marah?
Xiao Nunu mengabaikannya. Dia mengangkat tangannya dan memasukkan buah dewa mata air kuning dari dunia bawah dan mata dewa dunia bawah ke dalam sakunya. Kemudian, dia bergerak dan terbang menjauh. Aku akan mengampunimu kali ini. Jika kau berani berkomplot melawanku lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Yue Longsha tersenyum tipis dan segera menyusul. Adik Xiao, apakah kau akan kembali ke Akademi Dewa Wanfa? Ayo kita kembali bersama. Xiao Nunu berkata dengan dingin, jangan ikuti aku. Yue Longsha bertanya, kenapa? Aku juga ingin kembali ke Akademi Dewa Wanfa. Xiao Nunu berkata, sekarang aku ragu apakah kau dari Akademi Dewa Wanfa. Yue Longsha mengangkat 3 jari dan bersumpah, aku benar-benar murid Akademi Dewa Wanfa. Ayo kita kembali bersama dan kau akan tahu. Xiao Nunu berkata tanpa ekspresi, tidak. Apakah kamu murid Akademi Dewa Wanfa atau bukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Seketika, Xiao Nunu mempercepat gerakannya dan menjauhkan diri dari Yue Longsha. Yue Longsha berteriak dari belakang, adik Xiao, aku menantikan kerja sama kita selanjutnya. Xiao Nunu pura-pura tidak mendengar dan menghilang ke langit dalam sekejap mata. Yue Longsha menatap punggung Xiao Nunu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, sepertinya dia benar-benar marah. Aku seharusnya tidak bermain seperti ini jika aku tahu. Saat dia mengatakan itu, Yue Longsha melirik badan si Yuxi di kakinya. Dibunuh oleh satu pedang, sangat menyedihkan. Kemudian, Yue Longsha menendang badan si Yuxi ke bawah secara langsung. Ayo kembali ke Akademi Dewa Wanfa dulu. Yue Longsha berkata pada dirinya sendiri. Swiss. Pada saat yang sama, Xiao Nunu terbang di udara, menuju ke arah Akademi Dewa Wanfa. Pada saat ini, suara peri anggur pemikat terdengar, apakah kamu berhati lembut? Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, tidak. Peri anggur pemikat, lalu mengapa kamu melepaskannya sekarang? Xiao Nunu menjawab, waktuku untuk domain badan tiran sudah habis. Peri pedang ekor 9, bukankah masih ada aku? Sebelum Xiao Nunu bisa menjawab, semburan rasa sakit yang parah datang dari badan Xiao Nunu, dan Xiao Nunu langsung terbahtuuk. Bahtuuk. Bahtuuk. Gumpalan darah mengalir dari sudut mulut Xiao Nunu. Peri anggur pemikat, cideramu. Tidak ringan. Xiao Nunu mengangguk, yah, dalam kondisiku saat ini, aku hanya bisa melonggarkan segel pagoda emas pancer sekali lagi, dan durasinya sangat singkat. Begitu aku menghadapi keadaan darurat lainnya nanti, itu akan lebih merepotkan. Bagaimanapun, kultivasi si Yuxi adalah 2 alam utama dan 1 alam minor lebih tinggi dari Xiao Nunu. Dalam pertempuran semacam itu, bahkan dengan restu dari Tyrant Body Domain, Xiao Nunu tetap tidak sanggup menanggungnya. Dan alasan mengapa Xiao Nunu melepaskan Yue Longsha adalah karena kondisinya yang buruk. Tanpa restu dari Tyrant Body Domain, Xiao Nunu jauh dari menjadi lawan Yue Longsha. Proyeksi spiritual Dewa Pedang berekor 9 hanya dapat dipanggil sekali lagi. Setelah pemanggilan, kondisi Xiao Nunu menjadi lebih buruk. Meskipun ia memiliki gua surga pancer dan dapat bersembunyi di dalamnya setelah pertempuran, gua surga pancer tidak sepenuhnya aman. Begitu ia bertemu seseorang dengan persepsi yang kuat, ia masih dapat mengunci posisinya dan bahkan menghancurkan penghalang ruang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Xiao Nunu memilih untuk menjadi lebih aman. Dewa Pedang berekor 9 berkata, lain kali jika kau bertemu lawan yang jauh lebih kuat darimu, jangan melawannya sendiri, panggil saja kami. Xiao Nunu tersenyum, mengerti. Dewa Anggur yang memikat berkata, sembuhkan lukamu terlebih dahulu. Xiao Nunu mengangguk, ya. Seketika, Xiao Nunu membuka surga gua pancer. Lalu, ia memasukinya. Pada saat ini, ada banyak orang di surga gua pancer. Selain Du Fumeng dan murid-murid Akademi Dewa Wanfa lainnya, ada juga Mu Jiedong yang asli. Du Fumeng dan kelompoknya terkunci dalam kultivasi mereka oleh larangan dan berada dalam keadaan koma. Namun, Mu Jiedong terluka parah oleh Xiao Nunu di lembah bulan sebelumnya, dan ia juga sekarat dan pingsan di tanah. Xiao Nunu tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Ia melesat dan datang ke tempat terpencil. Kemudian, ia mulai menyembuhkan luka-lukaannya. Ketika luka-lukaannya hampir sembuh, Xiao Nunu segera mengeluarkan buah dewa mata air kuning. Lagi pula, aku harus mengambilnya cepat atau lambat, jadi sebaiknya aku menyempurnakannya dan kembali ke Akademi Dewa Wanfa. Di surga gua pancer, Xiao Nunu banyak pulih setelah sembuh. Kemudian,
Xiao Nunu mengeluarkan buah Dewa Huangquan dan menelannya. Tak lama kemudian, sejumlah besar energi melonjak dalam badan Xiao Nunu. Saat kekuatan agung ini melonjak dalam badannya, garis-garis hitam aneh muncul di badan Xiao Nunu satu demi satu. Ini adalah, Xiao Nunu menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Peri anggur yang memikat menjelaskan, itu adalah tanda ilahi api neter. Saat kau menyerap sepenuhnya kekuatan buah Dewa Huangquan, tanda-tanda ilahi api ini akan berevolusi menjadi api Dewa Huangquan. Xiao Nunu mengangguk. Seketika, ia tidak lagi mempedulikan garis-garis api hitam di badannya, menenangkan diri, dan menyerap energi buah Dewa Huangquan dengan seluruh kekuatannya. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu. Kekuatan buah Dewa Huangquan juga terus disempurnakan dan diserap oleh Xiao Nunu. Bas! Pada saat ini, salah satu garis hitam tiba-tiba terbakar. Api hitam itu berputar naik turun seperti naga aneh. Kekuatan penghancur Huangquan Minghuo sangat kuat. Bahkan dapat menembus Dagieng dan langsung menyerang jiwa abadi. Bas! Kemudian, garis hitam kedua berubah menjadi api. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima. Dalam sekejap mata, Xiao Nunu diselimuti oleh Huangquan Minghuo. Api hitam itu melompat liar, menari naik turun, seperti naga dan ular piton. Saat api itu menjadi semakin kuat, suhu di sekitarnya juga meningkat dengan cepat. Xiao Nunu tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di jiwa abadinya. Xiao Nunu sedikit mengernyit, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Huangquan Minghuo ini juga akan menyerangku. Suara malas Yue Yao Fasen terdengar, itu normal, jangan khawatir, ketika kamu benar-benar memurnikan buah Huangquan Mingshen, kamu dapat sepenuhnya mengendalikannya. Xiao Nunu merasa lega. Sambil menahan dampak Huangquan Minghuo, dia terus menyerap kekuatan spiritual buah Mingshen. Segera, beberapa hari berlalu, dan di ujung lain surga Gua Pancer, Du Fumeng dan kelompoknya terbangun satu persatu. Du Fumeng dan yang lainnya semua bingung ketika mereka melihat lingkungan aneh di depan mereka. Di mana ini? Aku tidak tahu. Saudara Du, aku ingat kita diserang di lembah Lanyu. Ya, orang-orang yang menyerang kita berasal dari kota Lanyu. Tapi, bagaimana kita bisa sampai di sini? Semua orang berkumpul bersama, masing-masing dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Tiba-tiba, pada saat ini, momentum yang dahsyat dan mengguncang bumi datang dari jauh. Duar, langit dan bumi berguncang, gunung dan sungai bergetar, dan kolom cahaya hitam besar melesat langsung ke langit. Apa itu? Tidak, aku tidak tahu. Semua orang melihat kolom cahaya hitam itu. Mereka melihat bahwa kolom cahaya hitam itu sebenarnya adalah pilar api. Kemudian, kolom api hitam itu meluas dengan cepat dan menjadi lebih tebal. Dengan suara bang yang keras, kolom itu meledak seperti badai nebula. Detik berikutnya, gelombang udara yang membakar bergegas ke arah mereka, meledak ke segala arah. Gunung-gunung riyuntuh dan tanah retak, dan api hitam gelap menerobos bumi seperti naga iblis, terbang ke segala arah. Du Fumeng berkata dengan cepat, cepat mundur. Semua orang mundur tanpa ragu-ragu. Gelombang panas menghantam wajah semua orang, dan Du Fumeng dan yang lainnya semua merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di jiwa mereka. Api ini akan membakar jiwa, kata salah satu murid Akademi Ilahi Wanfa. Ya, itu menembus pertahanan fisikku dan langsung menyerang jiwaku. Ini hanya akibatnya. Jika benar-benar mengenai, konsekuensinya akan menjadi bencana. Wajah semua orang menunjukkan rasa tidak nyaman yang kuat. Du Fumeng juga tampak serius, apakah ini yang dikabarkan, pemadaman api neraka Huangquan? Mendengar kata-kata pemadaman api neraka Huangquan, yang lain merasa semakin tidak nyaman. Jika api dunia bawah mata air kuning benar-benar ada di sini, maka kita akan mati jika menyentuhnya. Konon, api dunia bawah mata air kuning sangat kuat, dan bahkan mereka yang berada di alam dharma tingkat bumi akan mati jika menyentuhnya. Jangankan alam dharma tingkat bumi, bahkan yang kuat di alam dharma tingkat surga tidak berani ceroboh. Di bawah tatapan semua orang, api hitam mengaduk dunia seperti tornado, dan naga api hitam dan ular piton yang tak terhitung jumlahnya membangun sarang, yang membuat orang gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya. Tepat ketika semua orang mengira akan terjadi bencana, tiba-tiba, api mulai menyatu.
Naga api hitam yang terbang di langit juga dengan cepat berkumpul di tengah. Tornado itu juga dengan cepat menyatu, menyusut semakin kecil. Itu seperti bola api yang secara bertahap menyusut. Di tengah badai api, Xiao Nunu duduk di sana. Matanya tegas dan tajam, seperti patung batu. Kemudian, Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya. Dengan pikiran, dalam sekejap, semua api dunia bawah mata air kuning di dunia berkumpul menuju telapak tangan kirinya. Dalam sekejap mata, benda itu berubah menjadi bola api hitam spiral. Melihat bola api hitam di tangannya, mata Xiao Nunu menunjukkan sedikit kepuasan. Berhasil. Dengan bantuan buah Dewa Ming Huang Kuan, Xiao Nunu berhasil mengolah pemadaman api Dewa Ming Huang Kuan. Prosesnya relatif lancar tanpa terlalu banyak liku-liku. Bagaimanapun, Xiao Nunu sekarang telah mengolah ke tingkat ke-6 seni badan hegemon pancer. Xiao Nunu, yang memiliki badan tiran pancer kuno, tidak hanya meningkatkan kekuatan fisiknya, tetapi juga pemahaman, bakat, dan aspek lainnya. Tidak buruk. Peri anggur yang memikat memuji, api pemadaman Ming Huang Kuan, ini masih dapat memberimu banyak bantuan. Xiao Nunu mengangguk, iya. Peri pedang ekor 9 bertanya, apakah itu telah menembus alam Dharma tingkat atas? Xiao Nunu menjawab, tahap tengah alam Dharma tingkat atas. Ratu Iblis Malam Gelap berkata, ya. Itu hampir menjadi alam yang besar. Sebelum datang ke kota Lanyu, kultivasi Xiao Nunu berada di tahap akhir alam Dharma tingkat menengah. Dengan bantuan buah Dewa Ming Huang Kuan ini, ia langsung melompat ke tahap tengah alam Dharma tingkat atas, yang membawa peningkatan yang mengejutkan. Tentu saja, ini juga masuk akal. Itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, si Yuxi dan si Ni, ayah dan anak, telah membunuh banyak sekali ahli Dharma Realm demi 2 buah Dewa Huang Kuan Ming. Bahkan di saat-saat terakhir, Yue Longsha secara langsung mengorbankan si Lian dan si Ding, 2 tetua dari tahap akhir Dharma Realm tingkat bumi. Setelah menyerap kekuatan dari begitu banyak orang kuat, buah Dewa Huang Kuan Ming secara alami bukanlah hal yang biasa. King Cheng Jiuxian berkata, selain buah Dewa Huang Kuan Ming ini, kali ini kami juga mengumpulkan kekuatan jiwa dari banyak orang kuat di Dharma Realm. Setelah memurnikan kekuatan jiwa mereka, kultivasi kami dapat ditingkatkan lebih lanjut. Xiao Nunu mengangguk. Ketika dia berada di lembah Lanyu, Xiao Nunu membunuh banyak orang kuat di tahap atas Dharma Realm. Kemudian di kota Lanyu, Xiao Nunu juga membunuh tetua kota Lanyu si Souchong. Kemudian, Dewa Pedang Ekor 9 juga membantu mengumpulkan kekuatan jiwa si Yuxi. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan jiwa, kultivasi dapat ditingkatkan. Jika itu normal, Xiao Nunu akan terus berlatih. Namun, saat ini, ada orang lain di Gua Pancer. Xiao Nunu berdiri, lalu menggerakkan badannya dan terbang ke arah Du Fumeng dan kelompoknya. Di surga Gua Pancer, Du Fumeng dan murid-murid Akademi Dewa Wanfa lainnya merasa gugup dan tidak berani bernapas. Semua orang tidak tahu di mana mereka sekarang. Jadi, semua orang sangat gugup. Saudara Du, bisakah Anda menghubungi dunia luar? Seorang siswa dari Akademi Dewa Wanfa bertanya. Du Fumeng menggelengkan kepalanya, tidak, jimat transmisi suara tidak berlaku. Kita tampaknya terisolasi di ruang yang terpisah. Begitu ini dikatakan, wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Tepat ketika semua orang panik, sesosok jatuh dari langit dan mendarat dengan mantap di depan semua orang. Ketika dia melihat orang itu datang, Du Fumeng terkejut, Xiao, saudara muda Xiao. Mengapa kamu ada di sini? Xiao Nunu berkata, ini adalah domain ruang angkasaku. Du Fumeng membelalakan matanya, domain ruang angkasamu. Xiao Nunu mengangguk. Du Fumeng bertanya lagi, apa yang terjadi? Xiao Nunu berkata, jika kau ingin tahu apa yang terjadi, kau harus bertanya padanya. Seketika, mata Xiao Nunu menyipit dan melirik ke arah sosok yang tidak jauh dari sana. Sosok itu meringkuk di sudut. Ia tampak licik. Pihak lain itu tidak lain adalah Mu Jiedong, orang kepercayaan Sini, Tuan Muda Kota Lanyu. Sebelumnya, Xiao Nunu menyamar sebagai Mu Jiedong dengan topeng 1000 ilusi untuk memasuki Kota Lanyu. Dan Mu Jiedong yang asli dilemparkan ke surga Gua Pancer ini oleh Xiao Nunu. Saat itu, Mu Jiedong terluka parah dan hampir hanya memiliki 1 napas tersisa. Sekarang sudah berhari-hari berlalu, dan luka-luka Mu Jiedong belum pulih, tetapi ia sudah lama sadar. Namun, ia tidak berani berbicara.
Apalagi berbicara. Bagaimanapun, di seluruh surga Gua Pancer, hanya ada Mu Jiedong, seseorang dari kota Lanyu. Keluar, kata Xiao Nunu dingin. Mu Jiedong berjalan keluar dengan cemas. Ia menatap Xiao Nunu dengan ketakutan di wajahnya. Du Fumeng dan kelompoknya berkata, besar, ampuni nyawaku. Dalam masalah ini, aku hanyalah kaki tangan. Dalangnya adalah ayah dan anak si Yuxi dan Sini. Aku juga dipaksa naik ke kapal bajak laut. Tolong beri aku kesempatan untuk hidup. Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, ceritakan semua yang kau tahu. Mu Jiedong tidak berani menentang. Dia telah melihat metode Xiao Nunu. Dia segera menceritakan detail bagaimana si Yuxi dan Sini menangkap biksu untuk dikorbankan. Setelah mendengarkannya, Du Fumeng dan yang lainnya terkejut. Meskipun semua orang jatuh ke tangan Sini ketika mereka berada di lembah Lanyu, Du Fumeng dan yang lainnya tidak jelas tentang tujuan Sini. Setelah mendengarkan penjelasan Mu Jiedong, semua orang marah dan terkejut. Setelah tenang, Du Fumeng menatap Xiao Nunu, jadi, kamu, junior brother Xiao, yang menyelamatkan kita semua. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan tidak menyangkalnya. Du Fumeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, adik Xiao, salahku karena aku buta dan meremehkan kekuatanmu. Jika aku setuju untuk membiarkanmu tinggal untuk membantu, aku tidak akan menemui begitu banyak hal nanti. Xiao Nunu berkata, tidak masalah. Du Fumeng bertanya dengan cepat, ngomong-ngomong, di mana adik Li Hongluan dan adik Yang Zhao? Xiao Nunu menjawab, aku meminta mereka untuk kembali ke Akademi Dewa Wanfa terlebih dahulu. Saat itu, Xiao Nunu membawa Ji Fufeng, Chang Sun Yan dan beberapa murid baru lainnya keluar dari kota Lanyu. Xiao Nunu bergegas ke lembah Lanyu sesegera mungkin. Orang pertama yang ditemui Xiao Nunu adalah Li Hongluan dan Yang Zhao. Xiao Nunu menyelamatkan keduanya dan meminta mereka untuk kembali ke Akademi Dewa Wanfa terlebih dahulu. Xiao Nunu sendiri tinggal untuk mencari yang lain. Kemudian, Xiao Nunu mengalahkan Sini dan bertemu Yue Longsha. Setelah itu, Xiao Nunu dan Yue Longsha menyerbu dan mengambil buah Dewa Ming Huangquan. Setelah memahami keseluruhan cerita, Xiao Nunu segera membuka lorong gua surga Pancer dan memindahkan semua orang keluar. Setelah melihat lingkungan yang familiar di luar, Du Fumeng dan yang lainnya merasa seperti selamat dari bencana. Namun, pada saat ini, seorang murid Akademi Dewa Wanfa berteriak keras, lihat. Mendengar ini, semua orang melihat ke arah yang ditunjukkan oleh pihak lain. Saya melihat sebuah kapal terbang besar terbang ke sisi ini. Mata Du Fumeng berbinar, itu kapal terbang Akademi Dewa Wanfa kita. Tepat saat suara Du Fumeng jatuh, serangkaian sosok terbang turun dari kapal terbang. Li Hongluan, Yang Zhao, Ji Fufeng, dan Chang Sun Yan ada di antara mereka. Jelas, orang-orang ini telah berhasil kembali ke Akademi Dewa Wanfa dan membawa bala bantuan. Di antara kerumunan, Xiao Nunu juga melihat Yao Xiu. Yao Xiu adalah orang pertama yang melintas di depan Xiao Nunu. Dia menatap Xiao Nunu, membuka bibir merahnya sedikit, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Tidak sulit untuk melihat bahwa ada sedikit kekhawatiran di mata Yao Xiu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya. Yao Xiu berkata, aku sudah mendengarnya dari Ji Fufeng, Chang Sunyan, dan yang lainnya. Aku senang kalian baik-baik saja. Li Hongluan, Yang Zhao, dan yang lainnya juga mendarat satu demi satu. Kakak Du, senang sekali kalian masih hidup. Li Hongluan berkata dengan gembira. Du Fumeng berkata, adik Xiao lah yang menyelamatkan kita semua. Li Hongluan juga berkata, sudah kuduga. Adik Xiao juga menyelamatkan kita. Semua orang menatap Xiao Nunu dengan rasa terima kasih yang dalam. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dari balik kerumunan. Du Fumeng dan yang lainnya saling memandang. Itu Tetua Han Song. Tetua Han Song, kalian juga di sini. Lelaki tua bernama Han Song itu berkata, hal sebesar ini telah terjadi, jadi wajar saja aku harus melakukannya sendiri. Seketika, Han Song menatap Xiao Nunu dan bertanya pada Yao Xiu di sampingnya, Guru Yao, ini muridmu, kan? Yao Xiu mengangguk, dan berkata pada Xiao Nunu, ini adalah Tetua Han Song, yang secara khusus ditugaskan untuk bertanggung jawab atas insiden kota Lanyu. Xiao Nunu mengangguk pelan, dan berkata, Tetua Han Song, jika ada pertanyaan,
tanyakan saja langsung pada orang ini. Xiao Nunu melirik Mu Jiedong di belakangnya. Pada saat ini, Mu Jiedong merasa langit telah runtuh. Kakinya lemas dan dia berlutut di tanah tanpa daya. Xiao Nunu berkata, orang ini adalah Si Yuxi, orang kepercayaan sini, Tuan Muda Kota Lanyu. Dia tahu apa yang telah dilakukan Sini dan putranya. Han Song menjawab, baiklah. Xiao Nunu mengangguk, lalu menatap Yao Xiu, Guru Yao, mari kita kembali ke Akademi Ilahi Wanfa dulu. Kota Lanyu sekarang kacau balau, dan bagi Xiao Nunu, tidak ada yang perlu diperhatikan. Yao Xiu tidak menolak. Dia berkata kepada Han Song, Penatua Han Song, urusan selanjutnya akan diserahkan kepadamu. Aku akan membawa murid-muridku kembali terlebih dahulu. Han Song menjawab, baiklah, kau kembali dulu, aku akan datang. Kemudian, Xiao Nunu, Yao Xiu dan beberapa orang lainnya kembali ke kapal terbang. Yang lainnya mengikuti Penatua Han Song ke kota Lanyu untuk menangani urusan selanjutnya. Dengan saksi yang ternoda Mu Jiedong, Si Yuxi dan Sini, ayah dan anak, tidak dapat melarikan diri dari perbuatan jahat yang telah mereka lakukan. Mengenai bagaimana Akademi Dewa Wanfa akan menanganinya nanti, Xiao Nunu terlalu malas untuk peduli. Di atas kapal terbang yang kembali ke Akademi Dewa Wanfa, Xiao Nunu berdiri di haluan, menatap jauh ke depan. Yao Xiu berdiri di sampingnya, tampak seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Xiao Nunu berkata, maaf telah membuatmu khawatir, Guru Yao. Yao Xiu tersenyum dan berkata, kau masih tahu bagaimana membuat orang khawatir. Xiao Nunu mengangkat alisnya sedikit, emosimu tergambar di wajahmu. Siapapun yang punya mata dapat melihatnya. Yao Xiu berkata, sekarang aku hanya memilikimu dan Dis Huang sebagai muridku. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan merasa bersalah. Namun, melihat bahwa kamu tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga menyelamatkan orang lain, aku tidak punya alasan untuk menyalahkanmu. Singkatnya, baguslah kamu baik-baik saja. Yao Xiu juga tidak pandai berbicara. Meskipun dia adalah mentor Xiao Nunu, pentingnya Xiao Nunu di hati Yao Xiu jelas telah berubah sejak insiden arena Shenwu. Xiao Nunu berkata, jangan khawatir. Aku biasanya tidak akan melakukan apapun yang tidak ku ketahui. Yao Xiu mengangguk, berlatihlah dengan baik. Sebentar lagi, pertarungan peringkat langit Akademi Ilahi Wanfa akan dimulai. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa bertarung. Bersambung.